Selamat pagi, siang, teman-teman mahasiswa. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang, menurut saya, adalah salah satu skill paling fundamental yang membedakan antara manajer yang biasa-biasa saja dengan manajer yang luar biasa. Topik kita adalah, what is business research? Sekarang, saya mau Anda jujur. Ketika mendengar kata riset, apa yang terlintas pertama kali di benak Anda? Mungkin skripsi, tumpukan buku di perpustakaan, angka-angka statistik yang rumit. Ya, semua itu adalah bagian dari riset. Tapi hari ini, saya ingin kita mengubah perspektif itu. Mari kita lihat riset bukan sebagai beban akademis, tetapi sebagai sebuah superpower di dunia bisnis. Riset adalah kemampuan untuk mendengar apa yang tidak dikatakan oleh pasar, melihat apa yang tidak terlihat oleh kompetitor, dan memahami pelanggan lebih baik daripada mereka memahami diri mereka sendiri. Untuk membuktikannya, kita akan membedah dua area utama seperti yang terlihat di slide kedua. Pertama, kita akan dalami peran riset bisnis. Ini adalah bagian mengapanya. Mengapa perusahaan-perusahaan raksasa rela menghabiskan triliunan rupiah setiap tahun untuk riset? Kedua, kita akan masuk ke bagaimananya, yaitu sistem informasi dan manajemen pengetahuan di era digital ini. Dan tentu saja, semua diskusi kita hari ini kita bingkai dalam konteks keilmuan di alma mater kita, Universitas Bakri, yang bertujuan mencetak para pemimpin bisnis masa depan. Jadi, mari kita mulai dengan satu janji, kelas hari ini bukan hanya tentang teori. Ini tentang mengubah cara Anda berpikir dan mengambil keputusan. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, ini adalah kontrak belajar kita untuk 100 menit ke depan. Di akhir sesi ini, saya tidak ingin Anda hanya tahu, saya ingin Anda benar-benar paham dan mampu memahami bagaimana riset mendukung keputusan. Anda akan bisa memberikan contoh nyata bagaimana sebuah keputusan besar di perusahaan seperti Tokopedia atau Unilever tidak akan pernah diambil tanpa melalui proses riset yang ketat. Membedakan riset dasar dan terapan, Anda akan mampu menjelaskan kepada orang lain dengan analogi yang sederhana. Perbedaan fundamental antara riset yang dilakukan oleh seorang profesor di Harvard dengan riset yang dilakukan oleh tim marketing di Gojek. Keduanya sama-sama penting, tapi tujuannya berbeda. Menjelaskan peran sistem informasi, Anda akan mengerti mengapa di era sekarang, seorang manajer pemasaran harus berteman baik dengan manajer IT. Karena tanpa sistem informasi yang canggih, riset modern tidak akan bisa berjalan. Jika ada pertanyaan di tengah jalan, jangan ragu untuk interupsi. Mari kita buat sesi ini interaktif. Oke, kita mulai dari fondasinya. Definisi, riset bisnis adalah investigasi yang sistematis dan ilmiah. Saya ingin kita fokus pada dua kata sifat ini, sistematis dan ilmiah. Sistematis artinya terstruktur, ada langkah-langkahnya seperti resep memasak. Anda tidak bisa memasukkan bahan-bahan secara acak dan berharap hasilnya enak. Anda harus mengikuti urutan. Dalam riset, kita tidak bisa langsung membuat kuesioner sebelum kita benar-benar paham apa masalah utamanya. Ilmiah artinya berbasis bukti, objektif, dan bisa diuji ulang. Ini adalah penangkal dari apa yang saya sebut penyakit hipo di ruang rapat. Ada yang tahu apa itu hipo? Highest 5% opinion. Seringkali, keputusan diambil hanya karena itu adalah opini dari bos paling tinggi. Riset ilmiah melawan itu. Dengan riset, opini Anda tidak penting, jabatan saya tidak penting. Yang penting adalah apa kata data. Jadi,
proses terstruktur untuk mengganti asumsi dengan fakta. Sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Mengapa riset begitu berharga? Mari kita bahas 4 peran ini satu persatu dengan sebuah studi kasus mini. Peran tanda pagar 1, menyediakan informasi faktual. Studi kasus, Starbucks dan mobile app. Dulu, Starbucks menghadapi masalah besar, antrean yang sangat panjang di pagi hari. Intuisi mungkin berkata, tambah saja kasirnya. Tapi Starbucks melakukan riset. Mereka mengumpulkan data faktual, berapa lama rata-rata pelanggan mengantre, berapa banyak pelanggan yang pergi karena melihat antrean, jam berapa puncak kepadatan terjadi. Fakta menunjukkan bahwa masalahnya bukan di pembayaran, tapi di proses pemesanan yang personal, customized. Dari fakta inilah lahir solusi brilian, aplikasi mobile order dan pay. Pelanggan bisa memesan dan membayar dari HP, lalu tinggal mengambil kopinya. Keputusan investasi miliaran dolar ini tidak didasarkan pada firasat, tapi pada data antrean yang dingin dan keras. Peran tanda pagar 2, mendiagnosis masalah dan peluang. Studi kasus, Indomie dan selera Nusantara. Indomie adalah raja di pasar mie instan Indonesia. Tapi mereka tidak pernah berhenti berinovasi. Tim riset mereka tidak hanya duduk di kantor. Mereka melakukan riset etnografi, pergi ke berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, makan di warung-warung lokal, dan berbicara dengan para penjual makanan. Mereka mendiagnosis sebuah peluang, kebanggaan masyarakat terhadap masakan khas daerah mereka sangat tinggi. Dari diagnosis inilah lahir seri Indomie Selera Nusantara, ada rasa soto Lamongan, Cakalang, mie Aceh, Del. Mereka tidak menciptakan rasa baru secara acak, mereka mengangkat kekayaan kuliner yang sudah ada berdasarkan riset mendalam di lapangan. Coba, selain Indomie, ada yang bisa kasih contoh perusahaan Indonesia lain yang sukses karena berhasil mendiagnosis sebuah peluang unik di pasar kita. Peran tanda pagar 3, mengurangi risiko. Bayangkan riset sebagai asuransi. Anda membayarnya di muka, biaya riset, untuk melindungi Anda dari kerugian yang jauh lebih besar di kemudian hari. Setiap peluncuran produk baru adalah sebuah risiko. Riset pasar, uji konsep, uji produk, semua ini adalah cara perusahaan mengintip masa depan untuk melihat apakah produk mereka akan laku atau tidak. Sebelum mereka menghabiskan miliaran untuk produksi massal dan iklan. Peran tanda pagar 4, mendukung inovasi dan perencanaan strategis. Riset tidak hanya melihat ke belakang, menganalisis apa yang sudah terjadi, tapi juga melihat ke depan. Tim riset strategis di perusahaan-perusahaan besar terus-menerus melakukan environmental scanning, memantau tren teknologi, perubahan demografi, pergeseran regulasi pemerintah. Informasi inilah yang menjadi dasar bagi perencanaan strategis jangka panjang perusahaan. Mereka bertanya, seperti apa dunia 5-10 tahun dari sekarang, dan bagaimana perusahaan kita bisa tetap relevan? Sekarang mari kita lihat 2 kasta dalam dunia riset. Riset terapan, applied research, adalah pejuang di garis depan. Ia diciptakan untuk menyelesaikan masalah nyata, sekarang juga. Contohnya sangat banyak, bagaimana cara meningkatkan engagement rate di akun Instagram kita? Mengapa iklan kita di YouTube tidak efektif? Di mana lokasi terbaik untuk membuka cabang baru?
99% riset yang akan Anda temui di dunia korporat adalah riset terapan. Riset dasar, basic research, adalah filsuf di Menara Gading. Tujuannya bukan untuk menghasilkan uang besok pagi, tapi untuk membangun fondasi pengetahuan bagi generasi mendatang. Contoh, riset psikologi oleh Daniel Kahneman tentang bias kognitif, bagaimana otak kita seringkali membuat kesalahan berpikir sistematis, memenangkan hadiah Nobel Ekonomi. Saat dia melakukannya, riset itu murni riset dasar. Tapi hari ini, hasil risetnya digunakan oleh ribuan perusahaan dalam riset terapan mereka untuk mendesain harga, merancang promosi, dan memahami perilaku konsumen. Jadi, jangan pernah meremehkan riset dasar. Tanpa riset dasar, riset terapan akan kehabisan ide dan fondasi teori. Metode ilmiah adalah denah rumah bagi seorang periset. Ia memastikan bangunan riset kita kokoh, tidak mudah roboh ketika diserang oleh pertanyaan kritis. 5 langkah ini adalah siklus yang terus berputar, observasi, kita melihat dunia bisnis dan bertanya, ada yang aneh di sini. Problem definition. Kita mempertajam keanehan itu menjadi sebuah pertanyaan riset yang spesifik. Hipotesis, kita membuat tebakan cerdas yang bisa diuji. Saya menduga X menyebabkan Y. Data collection dan analisis, ini adalah bagian kerja kerasnya. Kita merancang cara untuk menguji tebakan kita, bisa lewat eksperimen, survei, wawancara, lalu kita menganalisis datanya. Interpretation dan reporting, kita menyimpulkan apakah tebakan kita benar atau salah, dan yang terpenting, kita menceritakan hasilnya dengan cara yang bisa dipahami oleh para pengambil keputusan. Karena data yang hebat tanpa cerita yang bagus tidak akan ada gunanya. Metode ilmiah terdengar rumit, padahal ini adalah alur berpikir logis yang sering kita lakukan. Mari kita terapkan pada kasus bisnis yang lebih detail. Sebuah aplikasi e-commerce di Indonesia mengalami masalah tingginya angka keranjang belanja yang ditinggalkan, cart abandonment. Observasi, tim melihat dari data bahwa 70% pengguna yang memasukkan barang ke keranjang tidak menyelesaikan pembayaran. Definisi masalah, masalahnya adalah tingkat friksi atau kesulitan dalam proses checkout terlalu tinggi. Formulasi hipotesis, tim membuat beberapa dugaan. Hipotesis 1, proses checkout yang mengharuskan pengguna mendaftar terlebih dahulu menjadi penghalang utama. Hipotesis 2, opsi pengiriman yang mahal dan terbatas menyebabkan pengguna membatalkan pembelian. Pengumpulan dan analisis data, tim melakukan eksperimen. Mereka membuat fitur guest checkout, checkout tanpa mendaftar, dan menawarkannya kepada separuh pengguna, grup A, sementara separuh lainnya tetap dengan proses lama, grup B. Selama sebulan, mereka mengumpulkan data conversion rate dari kedua grup. Interpretasi dan pelaporan, hasilnya menunjukkan grup A memiliki tingkat penyelesaian pembayaran 30% lebih tinggi dari grup B. Kesimpulannya, hipotesis 1 terbukti. Rekomendasinya adalah menerapkan fitur guest checkout untuk semua pengguna. Inilah metode ilmiah dalam praktik. Ini adalah slide so what. Jadi, buat apa Anda capek-capek belajar ini semua? Nilainya adalah riset mengubah Anda dari seorang manajer reaktif menjadi seorang manajer proaktif. Manajer reaktif menunggu masalah datang. Penjualan turun, baru dia panik. Manajer proaktif menggunakan riset untuk mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Dia sudah tahu dari riset kepuasan pelanggan bahwa ada tanda-tanda ketidakpuasan, dan dia memperbaikinya sebelum pelanggan benar-benar pergi. Riset memberikan Anda wawasan berbasis bukti. Di dunia kerja nanti, Anda akan melihat bahwa argumen yang didukung data akan selalu mengalahkan argumen yang hanya didukung oleh opini keras.
Riset adalah amunisi Anda dalam perang ide di ruang rapat. Ia memberi Anda kredibilitas dan wibawa. Sekarang, mari kita bicara tentang Anda. Mengapa semua ini penting bagi karir Anda sebagai manajer? Bayangkan dua skenario rapat. Skenario 1, tanpa riset. Manajer berkata, saya punya firasat kalau kita harus meluncurkan produk warna hijau. Firasat saya kuat sekali. Apa yang terjadi? Rapat menjadi ajang adu opini, adu firasat, dan keputusan seringkali diambil oleh orang dengan jabatan tertinggi atau suara paling keras. Skenario 2, dengan riset. Manajer berkata, berdasarkan hasil survei kita terhadap 2.000 responden dan analisis tren warna di media sosial selama 6 bulan terakhir. Warna hijau sage diprediksi akan menjadi tren di segmen pasar kita. Data menunjukkan 65% target audiens kita merespons positif terhadap warna ini. Lihat bedanya, manajer kedua tidak hanya lebih meyakinkan, tapi juga lebih dihormati. Dia memimpin dengan wawasan berbasis bukti. Inilah nilai manajerial dari riset. Ia mengangkat Anda dari sekadar seorang manajer menjadi seorang ahli strategi. Selamat datang di dunia riset modern, di mana semuanya serba cepat dan terhubung. Teknologi driven and data intensive, kita sekarang memiliki kemampuan untuk melacak jejak digital pelanggan. Contoh, Netflix tidak hanya tahu film apa yang Anda tonton. Mereka tahu kapan Anda menekan tombol pause, adegan mana yang Anda putar ulang, dan pada menit keberapa Anda berhenti menonton sebuah film karena bosan. Ini adalah level kedalaman data yang tidak terbayangkan 20 tahun lalu. Globalization, riset tidak bisa lagi hanya berpikir lokal. Contoh, sebuah perusahaan skincare di Indonesia yang ingin ekspor ke Malaysia harus melakukan riset. Mungkin tekstur krim yang disukai di Indonesia, yang lebih lembab, dianggap terlalu lengket di Malaysia. Nuansa budaya sekecil ini bisa menentukan sukses atau gagalnya sebuah produk di pasar global. Integration with AI. AI adalah analis riset steroid. Ia bisa membaca ribuan ulasan produk di e-commerce dalam hitungan detik dan menyimpulkan sentimennya, positif, negatif, netral, serta tema keluhan utama pelanggan. Pekerjaan yang butuh waktu berminggu-minggu bagi manusia, bisa diselesaikan AI dalam hitungan menit. Real-time decision systems, harga tiket pesawat dan kamar hotel yang berubah-ubah setiap menit. Itulah hasil dari sistem keputusan real-time yang didukung oleh riset data permintaan dan penawaran yang terus-menerus. Dunia telah berubah, dan riset bisnis ikut berevolusi. Ada 4 kekuatan besar yang membentuk wajah riset modern, digerakkan teknologi dan padat data. Dulu, data itu langka dan mahal. Sekarang, kita tenggelam dalam data. Tantangannya bukan lagi mencari data, tapi memilah mana yang relevan. Setiap gesekan kartu loyalitas di Alfamart, setiap pencarian rute di Google Maps, adalah data baru yang tercipta. Globalisasi dan keragaman budaya, sebuah kampanye iklan yang sukses di Jakarta bisa jadi dianggap tidak sopan di Bangkok. Riset kini harus memiliki sensitivitas budaya yang tinggi. KFC, misalnya, melakukan riset mendalam untuk menyesuaikan tingkat kepedasan ayam mereka di berbagai negara. Integrasi dengan AI dan analitik, AI adalah seperti memiliki tim berisi ribuan analis super cerdas yang bekerja 24/7. Contoh, sistem AI di Shopee bisa menganalisis jutaan data perilaku pengguna secara real-time untuk secara dinamis mengubah urutan produk yang ditampilkan di halaman depan Anda. Dipersonalisasi hanya untuk Anda. Akses data real-time, keputusan bisnis kini dibuat dalam hitungan jam atau bahkan menit, bukan lagi bulanan. Maskapai penerbangan menggunakan riset data real-time untuk menyesuaikan harga tiket puluhan kali dalam sehari berdasarkan permintaan. Jakarta,
Sistem informasi adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan data ke seluruh penjuru organisasi. Mari kita pahami hierarkinya, data, angka mentah. Contoh, pengguna A, lokasi Jakarta, membeli produk B seharga Rp100.000. Data ini belum bercerita banyak. Informasi, data yang diberi konteks. Contoh, penjualan produk B di Jakarta meningkat 15% bulan ini, didominasi oleh pengguna pria usia 25-30 tahun. Sekarang data mulai bercerita. Intelligence, informasi yang dianalisis untuk menghasilkan wawasan strategis. Contoh, peningkatan penjualan produk B di kalangan pria muda di Jakarta berkorelasi dengan kampanye influencer kita di Instagram. Kita harus mengalokasikan lebih banyak budget untuk influencer marketing yang menargetkan demografi ini. Inilah puncaknya. Sistem seperti CRM dan ERP adalah fondasi yang mengumpulkan semua data mentah tersebut. Jika data adalah batu bata, maka pengetahuan adalah bangunan rumahnya. Manajemen pengetahuan adalah arsitekturnya. Bayangkan sebuah perusahaan menghabiskan 1 miliar rupiah untuk riset pasar. Setelah proyek selesai, laporannya tersimpan di laptop seorang manajer yang setahun kemudian pindah kerja. Apa yang terjadi? Pengetahuan senilai 1 miliar itu hilang. Perusahaan lain yang ingin melakukan proyek serupa harus mulai dari nol. Ini adalah pemborosan yang luar biasa. Sistem manajemen pengetahuan bisa berupa database internal, wiki, atau forum bertujuan untuk mengubah pengetahuan personal menjadi aset organisasional. Ini adalah proses mengabadikan pelajaran dan pengalaman agar bisa dimanfaatkan oleh semua orang, kapanpun. Mari kita bedah lebih dalam ruang mesinnya. Data warehouse adalah perpustakaan pusat perusahaan Anda. Sebelum ada data warehouse, data penjualan ada di rak Departemen Marketing, data keuangan ada di rak Departemen Finance, dan keduanya tidak saling berbicara. Data warehouse meruntuhkan tembok itu, mengumpulkan semua buku, data, dalam satu perpustakaan besar yang terorganisir. Business Intelligence, BI, adalah pustakawan super cerdas Anda. Anda datang padanya dengan sebuah pertanyaan, tunjukkan saya produk mana yang paling tidak laku di kalangan pelanggan wanita di Surabaya selama musim hujan. BI akan dengan cepat masuk ke perpustakaan, mengambil data yang relevan dari berbagai rak, menganalisisnya, dan menyajikannya dalam bentuk grafik yang indah di dashboard Anda. Ia mengubah data menjadi jawaban. Tentu saja, internet adalah game changer utama. Ia adalah jalan tol informasi yang memungkinkan riset global. Tapi ada teknologi lain yang sangat penting di dunia B2B, business to business, yaitu EDI. Bayangkan sebuah pabrik mobil seperti Toyota. Mereka butuh ribuan komponen dari ratusan pemasok berbeda. Tanpa EDI, setiap pesanan, faktur, dan pemberitahuan pengiriman harus dilakukan via email atau telepon. Ini sangat tidak efisien dan rentan human error. Dengan EDI, sistem komputer Toyota bisa berbicara langsung dengan sistem komputer pemasok bannya. Saat stok ban di lini produksi menipis, sistem Toyota secara otomatis mengirim pesanan elektronik ke sistem pemasok, yang kemudian secara otomatis mengonfirmasi dan menjadwalkan pengiriman. Semua interaksi ini menghasilkan data yang sangat kaya untuk analisis efisiensi rantai pasok. Dan akhirnya, kita sampai pada bagian yang paling relevan untuk perjalanan akademis Anda, skripsi. Semua yang kita bahas hari ini bukanlah sekadar teori untuk dihafal, melainkan kotak peralatan, toolkit,
untuk Anda gunakan. Lihatlah daftar ini bukan sebagai topik, tapi sebagai wilayah penjelajahan. Jangan hanya meneliti kepuasan pelanggan. Pertajam menjadi sebuah pertanyaan riset, faktor-faktor apa, misalnya, kecepatan pengiriman, kemudahan pembayaran. Kualitas layanan pelanggan yang paling signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan di platform e-commerce X. Jangan hanya membahas sistem informasi. Fokuslah pada sebuah masalah. Bagaimana implementasi sistem ERP baru mempengaruhi efisiensi manajemen inventaris di perusahaan retail Y? Materi hari ini memberikan Anda kacamata riset untuk melihat masalah bisnis di sekitar Anda dan mengubahnya menjadi proyek penelitian yang solid dan menarik. Tugas Anda bukan hanya memilih wilayah, tapi menemukan masalah atau pertanyaan menarik di dalamnya. Misalnya, di wilayah customer satisfaction, pertanyaan menariknya bisa jadi di era ulasan online. Apakah program loyalitas tradisional masih efektif untuk mempertahankan pelanggan di industri kafe kopi? Di wilayah e-marketing analitik, pertanyaan menariknya bisa jadi, mana yang memberikan return on investment lebih tinggi bagi sebuah brand fashion lokal? Endorsement dari mega influencer atau dari beberapa mikro influencer? Gunakan materi hari ini sebagai lensa untuk melihat dunia bisnis di sekitar Anda, dan mulailah bertanya, mengapa? Dari sanalah topik skripsi yang hebat lahir. Kita sudah menempuh perjalanan panjang dalam 90 menit terakhir. Jika Anda hanya boleh mengingat 3 hal dari kelas hari ini, ingatlah ini, riset adalah jembatan antara perusahaan dan realitas. Tanpa riset, perusahaan hanya berbicara dengan dirinya sendiri di dalam sebuah gelembung. Data adalah aset, tapi wawasan, insight, adalah kekuatan. Kemampuan mengubah data menjadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti adalah skill manajerial yang sangat mahal. Jadilah manajer yang skeptis secara sehat. Jangan mudah percaya pada asumsi. Selalu bertanya, di mana datanya? Pola pikir inilah yang akan membawa Anda dan perusahaan Anda menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Jadi, apa 3 hal yang harus Anda ingat bahkan setelah Anda lupa semua definisi teknis dari kelas ini? Riset bisnis adalah tentang mengurangi tebakan dan meningkatkan kepastian. Ia adalah jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan realitas pasar. Data adalah minyak mentah era baru, tetapi manajemen pengetahuan dan intelijen bisnis adalah kilang yang mengolahnya menjadi bahan bakar bernilai tinggi. Tanpa pengolahan, data hanyalah angka yang berantakan. Dan yang terpenting, mata kuliah ini bukan hanya tentang lulus ujian. Ini tentang melatih otot pikiran Anda untuk selalu berpikir kritis, bertanya, mengapa, dan mencari bukti. Ini adalah pola pikir yang akan membuat Anda menjadi pemimpin yang efektif dan dihargai di masa depan. Sebagai penutup, perjalanan Anda untuk mendalami topik ini tidak berhenti di sini. Slide ini menunjukkan 2 pintu gerbang utama ke dunia pengetahuan riset bisnis yang lebih dalam, buku karya Zygmunt dan Sekaran. Anggap Zygmunt sebagai ensiklopedia yang memberikan Anda pemahaman konseptual yang luas, dan Sekaran sebagai buku panduan praktis yang memberikan Anda pendekatan langkah demi langkah. Saya sangat mendorong Anda untuk menjelajahi keduanya. Baik, itulah keseluruhan materi kita untuk hari ini. Kita telah melakukan perjalanan panjang dari definisi dasar hingga aplikasi teknologi canggih. Semoga ini membuka wawasan Anda tentang betapa dinamis dan kuatnya dunia riset bisnis. Terima kasih atas perhatian luar biasa Anda. Sekarang, lantai saya buka untuk pertanyaan, komentar, atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman terkait riset.